Ilia Topuria akan melawan Arman Tsarukyan di akhir tahun ini. Yap, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari mantan petarung paling nyentrik di UFC, yaitu Chael Sonnen. Melalui channel YouTube pribadinya, Chael mengatakan bahwa Topuria akan bertarung dengan Arman. Chael tidak setuju terhadap pandangan banyak orang bahwa Ilia Topuria takut, entah itu takut secara personal atau takut secara bisnis melawan Arman Tsarukyan. Chael mengingatkan pada para pengkritik Topuria bahwa Topuria tidak datang ke kelas lightweight untuk sabuk yang kosong. Topuria juga tidak datang untuk melawan Charles Oliveira, tapi Topuria datang untuk melawan Islam Makhachev, sang raja lightweight dan pound for pound saat itu. Karena itu, Chael mengatakan bahwa orang yang menyebut Ilia takut dengan Arman adalah orang bodoh, karena menurutnya bahkan Topuria berani melawan orang yang mengalahkan Arman. Chael juga dengan yakin mengatakan bahwa rumor mengenai Topuria takut dengan Arman melalui pernyataan resminya adalah strategi Topuria untuk membangun hype pertarungan ini. Menurut Chael, kita semua telah dibodohi oleh Topuria, sehingga build up dari pertandingan ini sangat tinggi. Di akhir pernyataannya, Chael membocorkan bahwa Topuria versus Arman akan digelar di T-Mobile Arena bulan Desember. Tapi kita belum bisa memastikan apakah ucapan Chael ini bisa dipercaya atau tidak, mengingat belum ada konfirmasi apapun dari pihak UFC. Namun, seseorang seperti Chael Sonnen sedikit banyak pasti tahu orang dalam di UFC, mengingat dia adalah salah satu fighter kesayangan Dana White dan juga fans UFC di masa jayanya. Namun terlepas dari itu semua, jika yang dikatakan Chael Sonnen adalah sebuah kebenaran, maka Topuria benar-benar seorang jenius sejati, di mana ia layak dinobatkan sebagai Uchiha Topuria. Artinya, ia rela melakukan tindakan yang membuatnya dibully banyak orang, tapi tindakannya sangat bermanfaat untuk industri dan juga calon lawannya, sama seperti Uchiha-Uchiha yang pernah ada di Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Arman Tsarukyan telah berubah menjadi raja ngetrol untuk Topuria. Yaps, jika teman-teman aktif mengikuti berita UFC di sosial media, maka kita akan tahu bahwa Arman Tsarukyan benar-benar menyala di beberapa minggu terakhir ini. Beberapa penonton channel kecil ini pun banyak yang menuduh saya haters dari Topuria dan hanya fanatik ke fighter muslim karena seagama, lantaran banyak video yang saya upload adalah pembahasan ngetrol Arman untuk Topuria. Ini lucu sih, kalaupun saya fanatik ke fighter muslim sama kayak beberapa channel MMA lain di Indonesia, ya saya tidak mungkin membahas Arman Tsarukyan, secara dia itu non-muslim loh. Channel ini membahas Arman dan Topuria ya karena yang sedang ramai di media sosial ya tingkah lucu Arman ngetrol Topuria dan juga aksi Uchiha Topuria dalam menghindari Arman yang katanya untuk membangun hype pertandingan. Dan sebagai channel ingusan dan bau kencur ini, tentu saya akan mencoba menyampaikan informasi yang sedang hangat. Terbaru, Arman kembali ngetrol Topuria dengan mengeluarkan cuitan akan quote Islam Makhachev sewaktu menjadi raja kelas ringan. Islam memberikan statement yang saking bagusnya dijadikan quotes oleh Dana White untuk ditempelkan di salah satu ruangan UFC. Statement itu kurang lebih berbunyi, dengan menjadi juara, maka kamu adalah yang terbaik di dunia dan tak perlu takut untuk kalah sehingga mampu meladeni siapapun, dimanapun dan kapanpun. Statement itu dibuat oleh Makhachev yang pernah 2 kali melawan fighter short notice di perebutan sabuk, yaitu Alexander Volkanovski dan Renato Moicano. Ingat, melawan fighter short notice itu sangat berisiko entah siapapun itu, karena selama beberapa bulan sebelumnya, sang fighter sudah mempersiapkan game plan dan latihan untuk fighter A tiba-tiba diganti fighter B. Karena itu, sebenarnya Islam Makhachev berhak untuk menolak tawaran short notice, tapi karena Makhachev tetap mau meladeninya, maka UFC merasa terselamatkan karena eventnya bisa berlangsung dengan taruhan sabuk Makhachev. Dana White yang senang dengan mentalitas juara Makhachev memasang quote-nya di salah satu ruangan penting UFC. Dan melalui cuitannya, Arman Tsarukyan mengingatkan Dana White untuk membuat juga sebuah quotes di kamar mandi UFC khusus untuk Topuria agar tidak lupa duduk saat ia kencing. Ini tentu sangat konyol sih, mengingat sebelumnya Arman adalah fighter pendiam tapi mendadak bisa menjadi se-entertain ini berkat pengorbanan Uchiha Topuria. Jadi bagaimana menurut kalian? Bagaimana cara Arman Tsarukyan mengalahkan Topuria jika mereka bertarung? Jika pertanyaan itu ditanyakan sebaliknya, maka meskipun Topuria belum mengatakan hal ini, tapi sepertinya hampir semua fans UFC sepakat bahwa bokem dari Topuria sanggup menjatuhkan Arman jika secara presisi mengenai rahangnya. Lalu bagaimana cara Arman untuk menang? Dalam sebuah podcast, Arman menjelaskan bahwa ia tidak memiliki peluang menang jika harus meladeni Topuria dalam boxing layaknya Charles Oliveira. Ya sebenarnya itu game plan yang questionable sih, ngapain adu boxing dengan Topuria.
Arman mengakui bahwa skill boxing Ilia Topuria sangat bagus dan ia tidak akan pernah menantang Topuria berboxing. Karena itu, Arman mengatakan secara realistis ia bisa menang dan mengkombinasikan semua aspek dalam MMA, yaitu pukulan, tendangan, takedown, dan semua hal yang diperlukan. Menurutnya, melawan Topuria lebih mudah dibandingkan melawan Charles Oliveira. Bang, bagaimana bisa seperti itu? Orang Charles saja kalah di ronde pertama melawan Topuria? Ya, kalau fans MMA sejati pasti tahu jawabannya. Kekuatan utama Arman adalah gulat dan grappling, sedangkan Charles sangat bagus dalam Brazilian Jiu-Jitsu, sehingga Charles sangat merepotkan Arman Tsarukyan. Striking Arman masih bisa diimbangi oleh striking Charles, karena itu sulit bagi Arman mengalahkan Oliveira. Tetapi skill utama Topuria adalah boxing, karena meskipun ia memiliki background wrestling yang baik, tapi sejauh ini Topuria tampak kelelahan jika harus menggunakan ground game. Topuria juga tidak berani meladeni ground game Oliveira, karena memang bukan itu skill utamanya saat ini. Karena itu, Arman pede akan mengalahkan Topuria jika sudah membawanya ke bawah dan menguras staminanya. Tapi jika teman-teman tanya pendapat saya, meskipun argumen Arman realistis, sebenarnya saya masih mengunggulkan Ilia Topuria untuk menang karena satu pukulan Topuria bisa mengubah semuanya. Saya berkali-kali bilang bahwa style fight Topuria sangat saya sukai, tapi sayangnya Topuria sudah menyatakan akan ikut tren orang-orang Indonesia beberapa bulan yang lalu, yaitu #kabur aja dulu. Jadi bagaimana menurut kalian? Michael Venom Page bilang ia tidak bisa memprediksi siapa yang akan menang di main event UFC 319 nanti. Yaps, itu dikatakan langsung oleh petarung yang mengalahkan Sharapudin Magomedov, Michael Venom Page. Fighter yang akrab dipanggil MVP ini ditanya oleh seorang wartawan, siapakah yang sekiranya akan keluar sebagai juara antara Dricus du Plessis versus Khamzat Chimaev. MVP dengan gamblang mengatakan bahwa normalnya Khamzat seharusnya menang karena skillnya jauh lebih tinggi. Tapi di saat yang sama, MVP tidak berani mengatakan Khamzat akan menang karena DDP selalu mengejutkannya. MVP sangat respect pada DDP yang walaupun ia tidak tahu taktik yang DDP gunakan, tetapi DDP terus saja menang. Yaps, itu dari MVP loh ya. Fighter yang dikenal sangat taktis dalam striking itu mengatakan bahwa ia tidak paham bagaimana cara DDP bertarung, ya karena memang serandom itu. Dan fakta bahwa DDP selalu menang di UFC juga memastikan bahwa ada sesuatu yang spesial dari DDP meskipun tidak bisa dijelaskan. Ya kalau kata banyak fans itu sih plot armor namanya. MVP juga bercerita bahwa setiap kali ia bertaruh uang melawan DDP, ia selalu kalah karena meskipun secara teori DDP kalah skill dari Whittaker, Strickland, dan bahkan Israel Adesanya, tapi nyatanya DDP selalu menang. Karena itu, meskipun MVP tahu Khamzat secara teknis unggul atas DDP, tapi MVP juga tidak berani langsung mengatakan DDP akan kalah, karena sudah trauma dengan kekalahan taruhannya melawan DDP. Tapi bagi fans MVP tenang saja, karena kemungkinan besar MVP tidak akan berjudai lagi, karena Doi diketahui sudah mualaf sekitar 1 tahun yang lalu. Biasanya fans MMA Indonesia kan suka yang beginian kan. Jadi bagaimana menurut kalian?